Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materinya ke GHS part 3. Untuk pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah tentang energi pada gerak harmonik sederhana. Ini tampilan diagram energi pada bandul yang sebetulnya sudah pernah dijelaskan waktu kita ngebahas tentang usaha dan energi. Misalnya bandul ini kita simpangkan ke titik nomor 1. Nah, di situ dia punya ketinggian kan. Kalau acuannya itu, titik setimpangnya itu di titik nomor 3, dia punya ketinggian. Ketika dia kita simpangkan ke titik nomor 1. Sehingga dia punya energi potensial yang maksimum. Tapi dia belum bergerak nih, baru disimpangkan doang. Berarti dia nggak punya kecepatan. Artinya energi kinetiknya 0. Terus kita lepas si bandul yang tadi sehingga dia bergerak ngelewatin titik 2, 3, 4, 5, terus balik lagi sampai ke titik 1 lagi. Begitu seterusnya dia bergerak bolak-balik. Nah, di titik nomor 3 itu titik kesetimbangan. Sehingga dia gak punya ketinggian. Makanya energi potensialnya 0. Tapi dia punya kecepatan paling tinggi di titik kesetimbangan itu. Sehingga energi kinetiknya maksimum. Nah, di titik nomor 5 itu kita anggap aja sama kayak di titik nomor 1. Meskipun sebutannya beda. Kalau titik nomor 1 itu titik awal atau titik terendah. Kalau titik nomor 5 itu titik terjauh atau titik tertinggi. Tapi nilai energi potensial sama energi kinetiknya sama. Gitu. Konsep ini berlaku bukan hanya di bandul tapi di pegas juga sama. Cuma kalau untuk ngapalin kayaknya kalian lebih kebayang gambar yang bandul karena paling sering ditampilin gitu kan. Untuk rumusnya energi di GHS ini ada energi potensial, kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial itu setengah KY kuadrat. K-nya itu tetapan gaya atau konstanta pegas, Y-nya simpangan. Terus energi kinetiknya setengah K dikali A kuadrat min Y kuadrat. A-nya itu amplitudo. Sebenarnya dua rumus ini mirip-mirip kan ya, sama-sama ada setengah K-nya gitu. Terus kalau energi mekanik, dia terdiri dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jadi kita masukin aja rumus dua-duanya terus dijumlahin. Nah, sebenarnya kalau yang energi kinetik ini kalau kita uraikan lagi di situ ada min setengah K Y kuadrat. Makanya yang energi potensialnya nanti akan hilang. Jadi energi mekaniknya rumusnya setengah KA kuadrat. Nah, untuk materi energi ini kalian hafalin 3 rumus yang di dalam kotak itu aja. Tuh, sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama. Besar simpangan dari benda yang bergerak harmonik jika energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensialnya dan amplitudonya 30 cm adalah yang ditanyain simpangan. Kita tulis dulu datanya. Energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Terus ada amplitudo 30 cm. Langsung dirubah ke 0,3 meter. Nah, untuk menghitung besar simpangan, kita bisa pakai data yang pertama tadi. EK sama dengan 2 EP. Langsung ditulis persamaannya. Pasti di dalamnya itu ada Y-nya kan? Karena yang mau dicari itu Y-nya. Gitu. EK-nya setengah K dikali A kuadrat min Y kuadrat. Terus 2 kali EP, berarti 2 kali setengah K Y kuadrat. Nah, ada Y-nya kan dua-duanya, itu yang bakal dicari. Di kedua ruas ini sama-sama ada K-nya, setengah K, ada setengah K, berarti bisa dicoret setengah K-nya, berarti tinggal A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2 kali Y kuadrat. Nah, ini sama-sama ada Y kuadrat nih. Berarti bisa pindah ruas. Si Y yang ini pindah ke sini.
Jadi A kuadrat sama dengan 2Y kuadrat plus Y kuadrat. 2 tambah 1 berarti 3. Berarti A kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Nah, karena kita mau nyari Y berarti Y kuadrat sama dengan A kuadrat bagi 3. A-nya ada 0,3 dikuadratin. Hasilnya 0,09 dibagi 3. Y kuadrat sama dengan 0,03 berarti tinggal diakarin. Y sama dengan akar 0,03. 0,03 itu sama aja kan kayak 0,01 dikali 3. Berarti si 0,01-nya bisa tuh dikeluarin dari akar. Jadi 0,1 dikali akar 3 meter. Oke, soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan frekuensi 100 Hz dan amplitudo 8 cm. Jika massa benda 10 gram, besar energi potensial pada saat sudut fasenya 30 derajat adalah berapa? Oke, yang ditanyain energi potensial. Ditulis dulu datanya. Frekuensi 100 Hz. Amplitudo dirubah ke meter, jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, di situ ada sudut fase. Sudut fase itu sebetulnya udah diterangkan di materi GHS part 1. Ketika kita belajar simpangan, di situ ada sudut fase atau sudut simpangan. Yang Y sama dengan asin omega T. Nah, si omega T-nya itu sebetulnya adalah sudut simpangan. Jadi kalau kita tulis jadi theta juga nggak apa-apa, sama aja. Gitu. Terus masanya ada 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Untuk nyari energi potensial itu rumusnya kan setengah KY kuadrat. Berarti kita butuh data K sama Y. Sedangkan di soal ini belum ada nih K sama Y-nya. Kalau mau nyari K, kita bisa pakai persamaan frekuensi. Karena di soal ada data frekuensi dan massa. Terus kalau mau nyari Y berarti pakai persamaan simpangan. Y sama dengan A sin omega T. Nah, langkah selanjutnya terserah kalian mau kerjain yang biru dulu atau yang kuning dulu, itu sama aja karena datanya nggak saling mempengaruhi gitu. Urutannya kalau kalian mau nyari K dulu atau Y dulu, bebas. Kayak untuk di video ini ibu akan ngerjainnya yang biru dulu ya. Berarti kita cari K-nya dulu. Pakai persamaan frekuensi. Langsung dimasukin angkanya. Frekuensinya 100, massanya 1 kali 10 pangkat min 2 kg. Oke. Biasa kalau ada akar di sini berarti kita harus kuadratin semua angkanya. 100 kuadrat, 100 itu kan 10 pangkat 2. Kalau dikuadratin jadi 10 pangkat 4. Terus 1 nih, 1 kuadrat itu kan 1 sama aja, berarti nggak usah ditulis. Terus 2 pi kuadrat, 2-nya dikuadratin jadi 4, pi-nya dikuadratin jadi pi kuadrat. Yang ini akarnya dihilangkan, langsung bisa dikaliin ke yang tadi. Berarti K-nya sama dengan 4 pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 4. Min 2 tambah 4 berarti K sama dengan 4 pi kuadrat kali 10 pangkat 2. Oke, data pertama kita dapat nih K-nya. Terus kita kerjain yang warna kuning sekarang. Kita cari simpangan. Y sama dengan A sin omega T. Nih, omega T ini dia ditulis setelah sin. Artinya omega T ini nunjukin sudut gitu. Atau kita sebut dia sudut fase atau sudut simpangan. Jadi bisa juga kita tulis persamaan simpangannya jadi Y sama dengan A sin theta. Theta itu sudut simpangan. Omega T itu sudut simpangan juga sama sudut fase. Jadi sama aja gitu. Tergantung data di soal. Kalau di soalnya dia udah diketahui sudut fasenya berapa derajat, berarti langsung aja tulisnya kayak gini. Angkanya udah ada, A-nya sama sudutnya 8 kali 10 pangkat min 2 kali sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah, berarti bisa dicoret tuh 8 bagi 2,
Jadi Y-nya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Udah dapet nih dua-duanya, K-nya dapet, Y-nya dapet. Berarti kita langsung bisa kerjain ke yang warna pink. Energi potensial sama dengan setengah KY kuadrat. Oke, langsung dimasukin aja angkanya. Nah, di sini ada 4 pi kuadrat, di sini ada 2, berarti 4-nya bisa dicoret ya. Jadi 2 pi kuadrat, ya kan? Terus yang di dalam kurung ini, Y ini dikuadratin. 4 kuadrat 16, 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. 2 kali 16, berarti 32 pi kuadrat. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 2. Jadi energi potensialnya 32 pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 Joule. Contoh soal nomor 3. Sebuah benda bermassa 200 gram bergerak harmonik dengan amplitudo 20 cm dan periode 2 sekon. Tentukan energi potensial di titik terendah. Oke, ditulis dulu datanya. Jangan lupa langsung dirubah ke SI. Nah, energi potensial di titik terendah. Titik terendah itu tadi yang nomor 1, nomor 5. Itu dia punya energi potensialnya maksimum. Tapi energi kinetiknya 0 gitu kan. Nah, untuk nyari energi potensial kita butuh data K sama Y. Di soal nomor 2 tadi kan sama energi potensial itu setengah KY kuadrat. Tapi K-nya nggak ada, Y-nya juga nggak ada. Kalau K sebenarnya bisa dicari kan. Tapi Y-nya nggak ada dan data di soal ini tidak memungkinkan untuk kita nyari Y gitu. Jadi kita pakai hubungan energi potensial dengan energi kinetik aja, yaitu di energi mekanik. Energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi potensial sama energi kinetik. Tapi di titik terendah energi kinetiknya 0. Berarti energi mekaniknya terdiri dari energi potensial aja gitu. Kalau energi mekanik itu kan rumusnya setengah Ka kuadrat. Berarti dengan hubungan ini kita bisa juga nulis energi potensial sama dengan setengah Ka kuadrat. Nah, kalau pakai rumus yang ini bisa dikerjakan karena A-nya ada gitu. Untuk nyari K, di situ kita bisa pakai, untuk nyari K biasanya kita pakai persamaan periode atau frekuensi tergantung di soal. Nah, untuk di soal ini yang ada tuh datanya periode, berarti kita pakai persamaan periode. T sama dengan 2pi akar M per K. M-nya ada, T-nya ada, langsung diganti. Oke, di kedua ruas sama-sama ada 2, ada angka 2, berarti bisa dicoret. Jadi 1 sama dengan pi kali akar 0,2 per K. Nah, biasa kalau ada akar gini berarti kita kuadratkan semua angkanya. Jadi 1 sama dengan pi kuadrat dikali 0,2 per K. Akarnya hilang. Berarti kalau K sama dengan 0,2 pi kuadrat. Gitu. Oke, K-nya ada. A-nya ada tadi di soal 0,2 meter. Berarti energi potensialnya bisa langsung kita hitung. Energi potensial itu kan setengah Ka kuadrat. Langsung masukin angkanya jadi setengah dikali 0,2 pi kuadrat dikali 0,2 kuadrat. Hasilnya 0,004 pi kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 3 pi kuadrat Joule. Oke. Materi GHS udah selesai. Dari karakteristik, penerapan sampai energi udah kita bahas semua, contoh soalnya juga. Meskipun itu hanya beberapa, masih banyak bentuk soal yang lain, kalian bisa lihat nanti di buku paket gitu. Nah, selama bulan Ramadan ini kita cuma ada 2 pertemuan. Pertemuan yang sekarang sama pertemuan nanti tanggal 14 Mei. Berarti di pertemuan kedua itu kita akan ulangan harian.
ulangannya dari GHS awal ya, dari part 1, part 2, part 3. Kalian belajar lagi dari PDF boleh, atau dari video di YouTube juga bisa. Atau kalau kalian mau coba soal-soal di quizzes lagi, soal-soal yang kemarin-kemarin juga boleh. Di buku paket juga di situ banyak soal dan contoh soal, jadi dicoba-coba aja buat belajar gitu. Nanti kita ulangannya pakai quizzes lagi, jadi udah pasti PG, tapi belum tahu berapa jumlah soalnya. Kalau saran dari ibu sih ya, kalian biar nggak pusing, kan open book nih, berarti kalian tulis aja rangkuman persamaan-persamaannya di satu kertas. Jadi ketika kalian mengerjakan, tinggal langsung lihat rumusnya di kertas yang udah kalian tulis itu. Jadi nggak ngabisin waktu. Karena kalau ulangan pasti waktunya nggak sama kayak latihan soal, dan nggak bisa banyak percobaan gitu. Kalau kita kemarin latihan kan kalian bisa dapat 100, ada beberapa yang ngulang lagi, itu nggak apa-apa karena buat belajar. Tapi kalau ulangan cuman 1 kali percobaan gitu. Jadi silahkan persiapkan diri dengan baik. Udah gitu aja. Semangat ya. Good luck.